Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semua. Pada hari ini, kita memasuki pertemuan yang ke-15. Topik kita hari ini adalah kebijakan dividen. Tugas dan bahan materi perkuliahan sudah Ibu share di Google Classroom. Setelah pembelajaran ini, tugas yang Ibu berikan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, Ananda mampu menjelaskan tentang karakteristik kebijakan dividen, prosedur kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, dan faktor-faktor yang menentukan kebijakan dividen perusahaan. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai pertama, pengertian kebijakan dividen. Kedua, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Ketiga, prosedur pembayaran dividen. Keempat, teori-teori kebijakan dividen. Kelima, stok dividen. Ananda ingat tidak apa yang dimaksud dengan IAT atau earning after tax. Jika Ananda lupa tentang IAT, yang dimaksud dengan IAT atau earning after tax adalah laba bersih setelah pajak yang diterima oleh perusahaan. Di dalam laporan keuangan, di manakah Ananda dapat melihatnya? Earning after tax dapat Ananda lihat pada laporan laba rugi perusahaan dan nilainya dapat ditemukan di paling bawah dari laporan laba rugi tersebut. Laba bersih perusahaan ini biasanya ada sebagian yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Artinya, itu adalah balas jasa yang diterima oleh para pemegang saham atas kepemilikannya pada saham perusahaan. Dan laba bersih ini dapat digunakan kembali oleh perusahaan sebagai modal dalam kegiatan operasi dan atau sumber investasi untuk tahun mendatang, yang dikenal juga dengan laba ditahan. Earning after tax ini biasa saja dibagikan 100% bagi pemegang saham atau bahkan 100% disimpan sebagai laba ditahan. Pembagian earning after tax sebagai dividen atau laba ditahan tergantung kepada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan. Persentase dividen yang dibagi dari earning after tax disebut dividend payout ratio atau DPR. Berikut rumusnya. Dividend payout ratio dibagi sama dengan dividen yang dibagi dengan earning after tax.
persentase laba ditahan dari earning after tax adalah 1 dikurang dengan DPR. Yang dimaksud dengan kebijakan dividen yaitu menentukan penempatan laba antara membayar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan menginvestasikan kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dan berkaitan dengan ketersediaan uang tunai perusahaan. Dan itu berdampak terhadap likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, terkadang dividen ini tidak dibagikan dalam bentuk kas atau uang tunai, tetapi bisa juga dibagikan dalam bentuk saham. Teori kebijakan dividen. Dalam kebijakan dividen terdapat beberapa teori, di antaranya pertama, teori MM atau teori dividen tidak relevan. Kedua, teori the bird in the hand. Ketiga, teori perbedaan pajak. Keempat, teori signaling hypothesis. Kelima, teori Clinton effect. Dan berikut Ibu jelaskan mengenai teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori MM atau Modigliani and Miller. Kelompok ini menganggap dividen tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Artinya, kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Selanjutnya, dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi, keputusan dividen adalah tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Maksudnya, teori MM ini perusahaan mau membagikan dividen atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi nilai dari perusahaan. Asumsi dari teori MM ini adalah pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Artinya, tidak ada investor yang bersifat ekstrim dalam pengambilan keputusan. Tidak ada biaya emisi saham baru
jika perusahaan menerbitkan saham baru. Artinya, jika perusahaan menerbitkan saham baru, tidak ada biaya penerbitan, lalu tidak ada pajak atau dividen. Dan yang terakhir, asumsinya adalah kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Teori yang kedua adalah bird in the hand, menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi. Karena dividen yang diterima seperti burung di tangan, yang resikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Maksudnya di sini, kelompok ini lebih menyukai uang diterima saat ini daripada di masa yang akan datang. Karena jika ada uang di tangan saat ini, jelas penggunaan uang untuk apanya dan terhindar dari efek time value of money, di mana adanya penurunan nilai uang di masa akan datang. Ibu harap Anda semua tidak lupa dengan konsep apa itu value of money yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak terhadap nilai perusahaan. Teori yang ketiga yaitu perbedaan pajak. Teori ini mengemukakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapat yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak terhadap keuntungan atau dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi dan capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yang rendah dan capital gains yield tinggi. Jika pajak atau dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Selanjutnya adalah teori yang keempat, yaitu Glenn-Tilley Effect Theory. Menurut Glenn-Tilley Theory, dividen puzzle atau perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Selanjutnya, investor individual dengan usia lanjut dan penghasilan hanya tergantung dari dividen mungkin lebih menyukai dividen payout yang tinggi. Akan tetapi, investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout yang rendah. Seperti contoh, mereka yang telah pensiun termasuk kelompok usia lanjut.
mereka menyukai dividen dengan rasio yang tinggi dan periode pembagian dividen yang jelas. Berbeda dengan mereka termasuk kelompok usia produktif yang memiliki penghasilan tetap tiap waktunya, mereka tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya jumlah dividen yang akan dibagikan. Bagi mereka, yang penting perusahaan tumbuh berkembang dan nilai saham perusahaan meningkat. Oleh karena itu, sangat baik bagi perusahaan jika mereka mengenal siapa yang menjadi investor mereka sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan kebijakan dividen yang akan digunakan. Selanjutnya, signaling hipotesis. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak atau pemegang saham bersikap sama, apakah berupa dividen atau capital gain. Artinya, jika investor menerima dividen atau capital gain, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen tersebut atau capital gain tersebut. Dan selanjutnya adalah Bata Karya 1979 mengembangkan suatu model sinyal atau signal model bahwa tingginya dividen yang dibagikan menunjukkan tingginya performa perusahaan. Pada kondisi informasi tidak seimbang atau disparity tinggi antara manajer dan investor, perusahaan akan memberikan sinyal dengan membayar dividen yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen didasarkan pada 1. Menentukan anggaran modal optimum. 2. Menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut. 3. Menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal atau ekuitas. 4. Membayar dividen hanya jika lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk anggaran modal atau investasi. Sekarang kita lanjutkan dengan pembayaran dividen. Prosedur pembayaran dividen. Garis besar dari urutan pembayaran dividen adalah pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. Kedua, tanggal pencatatan pemegang saham atau holder of record date or COM date. Ketiga, tanggal pemisahan dividen atau ex-dividend date. Keempat, tanggal pembayaran. Kebijakan dividen dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor pertama, kebutuhan dana perusahaan, yaitu aliran kas yang diharapkan dan pengeluaran modal yang akan datang. Kedua, posisi likuiditas. Suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, tapi perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen kas karena posisi likuiditas. Ketiga, kemampuan meminjam. Perusahaan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi akan memperbesar kemampuan membayar dividen. Selanjutnya, faktor keempat yaitu tingkat ekspansi aktiva. Yang kelima yaitu tingkat laba yang dicapai perusahaan. Kemudian, faktor keenam yaitu stabilitas laba dan dividen. Faktor ketujuh adalah yaitu peluang pasar modal. Dan faktor ke-8 yaitu mengenai kendali perusahaan. Dan faktor yang ke-9 adalah posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis pembayaran dividen. Pertama, jumlah dolar stabil per saham atau kebijakan dividen stabil. Misalnya, ditetapkan satu helai saham, dibayarkan dividennya Rp100. Meningkat atau tidaknya laba bersih perusahaan, dividen yang diterima investor tetap bernilai Rp100 per lembar saham. Kedua, rasio pembayaran konstan. Misalnya, ditetapkan 30% dari laba bersih sebagai dividen yang akan dibagikan kepada investor. Akibatnya, dividen yang akan diterima investor, nilai rupiahnya dapat berubah-ubah tergantung besar kecilnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Ketiga, dividen tetap yang rendah, ditambah dividen ekstra. Artinya, perusahaan menetapkan sejumlah tertentu dividen yang diterima investor, lalu ditambah dengan dividen ekstra jika ada peningkatan laba bersih dari yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk daripada dividen. Pertama, dividen kas. Dibayarkan dalam bentuk uang tunai, berarti perusahaan dalam posisi kas tunai perusahaan atau uang keluar. Kedua, dividen saham atau stok dividen. Dibayar dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk kas, dan hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Sekianlah pertemuan kuliah kita hari ini tentang kebijakan dividen. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.